Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari kita awali taklim kita pagi hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya sampai jam berapa? 7. Silahkan nanti sampai jam 7, saya jam 5 selesai. Ini anak-anak bermalam di sini berapa hari? Wah, kok hanya sehari? 1 bulan bisa nggak? Bisa. Ya, kalau bisa 3 tahun ya. Amin. 3 tahun itu namanya mondok. Ya. Sudah pernah mondok? Sudah pernah mondok? Di mana? Oh, alhamdulillah. Sudah berapa tahun? 2 tahun. Oh, udah 2 tahun. Sudah bisa bahasa Arab? Bahasa Arab, bahasa Inggris? Ada yang lain sudah mondok? Bapak yang nyaut, Bapak malah bilang mondok di PKU. Itu bukan pondok ya. Ya, alhamdulillah. Jadi anak-anak ini sedang mabit. Kalau di tempat kami namanya mabit, malam bina iman dan takwa. Malam bina iman dan takwa, mungkin hanya semalam. Ya memang baiknya bisa rutin. Kalau tidak bersama-sama seperti ini, ya rutin sendiri. Ya adik-adik ya, rutin sendiri. Jadi malam itu, tadi malam apa kegiatannya? Ada sholat malam kan? Ada sholat malam, kemudian sholat subuh berjamaah. Seperti ini tidak hanya 1 hari, dilakukan terus-menerus. Ya, terus-menerus sendiri, masing-masing bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Jadi kalau bisa itu adik-adik sholat malam. Jadi sholat malam itu tidak hanya pada waktu Ramadan, diteruskan di bulan lainnya. Siap? Insya Allah. Jadi sholat malam nanti di bulan lain itu dinamakan sholat tahajud ya, sholat tahajud. Memang kalau sholat tahajud itu ada yang berpendapat tidur dulu, maksudnya tahajud dalam keadaan sudah bangun dari tidur, kemudian sholat malam setelah bangun tidur, sholat tahajud minimal 2 rakaat. Itu kebiasaan orang-orang sukses. Ingin sukses apa ingin tidak sukses? Ingin sukses. Siapa yang ingin jadi pengusaha? Ya, jadi bos itu loh, bos yang punya hotel di depan itu harus ada yang punya bos hotel itu. Ya, ada yang ingin jadi pilot. Ya, ada yang ingin jadi dosen. Ya, wira swastawan. Ya, silakan. Jadi apa saja yang penting bermanfaat ya, yang penting bermanfaat bagi orang lain. Ada kebiasaan orang sukses. Saya kebetulan 10 tahun itu
nilai keluarga sakinah teladan. Keluarga sakinah teladan itu keluarga yang menjadi contoh bagi keluarga yang lainnya. Di antara kesuksesannya itu adalah kebiasaan sholat malam, kebiasaan sholat tahajud. Kebiasaan sholat malam ini rutin oleh keluarga sakinah tersebut. Jadi kita kan kadang mohon maaf, yang lain tidur, orang ini bangun malam. Coba aja adik-adik lihat, umpamanya ketika kegiatan seperti ini, siapa yang tidurnya angler, itu berarti kebiasaannya tidur nggak pernah bangun malam. Ya, itu baiknya ditinggalkan. Tidur angler boleh, tidur kalau bisa 5 menit bisa tidur itu luar biasa. 10 menit bisa tidur, setengah jam bisa tidur. Nah, kebiasaan tidur kemudian bangun itu menjadi kebiasaan yang baik. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa orang yang sholat tahajud, orang yang senantiasa melaksanakan sholat malam, sholat lail, itu akan diangkat derajatnya pada sisi Allah dengan derajat makom yang mulia. Nah, ini kan mohon maaf, keluarga-keluarga ini kalau dari kalangan yang mampu alhamdulillah, ya. Mungkin dari kalangan yang kurang mampu, banyak teman-teman saya, banyak teman-teman yang awalnya memang dari orang tidak mampu, tapi kemudian karena tadi sholat malam, sholat tahajud, kemudian berubah, ya, berubah hidupnya menjadi baik, lebih baik, menjadi lebih baik. Nah, ini yang tadi maunya di pondok Gontor, silahkan. Mungkin ada yang mengikuti, adik-adik yang kecil-kecil ini ya. Nanti setelah lulus dari SD silahkan ke pondok pesantren. Pondok itu sekarang sangat bagus untuk bisa tahfidzul Quran dan menghafal Al-Quran. Kemudian membiasakan kebiasaan yang baik, kebiasaan yang banyak di pondok itu santun, berbicara santun. Itu kalau berbicara tidak baik langsung dihukum di pondok, ya. Harusnya tidak hanya di pondok, jadi di lingkungan kita kalau bicaranya tidak bagus ya ditegur, diingatkan, ya, bicara yang baik, bicara yang sopan, bicara yang akhlakul karimah. Kebiasaan orang sukses tadi apa? Sholat malam. Jadi itu ditunaikan ya adik-adik ya. Siapa yang punya HP? Punya semua ya. Hebat. Tapi jangan hanya bermain HP ya. Jangan bermain HP. Ini yang mohon maaf ancaman bagi kita, karena HP itu sudah memasuki kehidupan kita. Ada informasi yang baik di HP, ada informasi yang tidak baik di HP. Buang informasi yang tidak baik. Jangan mencari informasi yang tidak baik. Mencari informasi yang tidak baik pun kita berusaha menghindar, itu diberi informasi yang tidak baik, apalagi kita berusaha mencari. Itu namanya algoritma sekarang. Algoritma, kalau kita mencari hal-hal yang jelek, itu nanti munculnya kejelekan terus, ya, munculnya kejelekan terus. Ketika kita mencari yang baik, maka munculnya yang baik pula. Maunya Bapak Ibu ketik tahajud, nonton ini apa TikTok tahajud, apa kedahsyatan tahajud, maka nanti yang muncul tahajud. Nah, ketika itu kita ngeklik yang jelek,
algoritmanya seperti itu, yang muncul yang jelek-jelek itu nanti. Maka jangan sampai yang diketik, yang diakses yang jelek-jelek, karena nanti munculnya yang jelek, rugi sekali. Saya sering mengingatkan, jangan sampai adik-adik yang sudah bagus-bagus ini biasanya ketanggor ketika masa remaja, masa usia 19 tahun, masa SMA, ya, masa SMA, masa kuliah. Ketanggurnya di SMA ini, jangan sampai ya ketanggur di SMA. Apa ketanggurnya? Ketanggurnya di pemilu. Apa itu pemilu? Pernikahan hamil dulu. Nah, itu jangan sampai terjadi. Eman-eman. Akhirnya masa depan yang dulunya sudah baik, sudah mohon maaf, benar-benar sudah direncanakan adik-adik begini, ketanggor hubungan yang tidak baik dengan sesamanya, dengan temannya ini. Itu menjadi perhatian. Karena biasanya orang yang sudah seperti itu hancur masa depannya, hancur masa depannya. Jadi jangan sampai kemudian dihancurkan sendiri masa depannya. Jadi masa depan harus yang cerah, harus yang sukses ya, itu insyaallah. Jadi harus dijaga betul dengan sebaik-baiknya. Pertama, jangan mengakses yang buruk ya. Kemudian yang kedua, hubungan antar teman, hubungan antar saudara, hubungan antar tetangga dijaga yang baik ya, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan inilah insyaallah menjadi kunci sukses. Yang berikutnya tadi adalah bagaimana tetap menjaga sholat malam, sholat tahajud. Jangan sampai hanya pada Ramadan saja, tapi insyaallah pasca Ramadan harus dijaga sholat tahajudnya, sholat malamnya. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.